Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata-kata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat sore berkah dalem. Bulan Agustus sungguh bulan istimewa. Hari ini bersama gereja semesta kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Dan sebagai gereja Katolik, bulan Agustus ini juga adalah bulan ASG, ajaran sosial gereja. Dan sebagai bangsa Indonesia, bulan Agustus adalah bulan kebangsaan. Kita bersyukur dan berterima kasih ketika melihat dan mendengar ada pribadi-pribadi Katolik, entah itu ibu, bapak, saudari-saudara, yang aktif, yang terlibat di dalam masyarakat, entah sebagai
anggota, atau bahkan sebagai pengurus, atau sebagai ketua RT RW, bahkan mungkin perangkat desa, bahkan mungkin ada yang lebih tinggi. Puji Tuhan, itu berarti sungguh sebagai pribadi Katolik, benar-benar Katolik, benar-benar warga Indonesia. Dan semoga itu terjadi dan terwujud nyata. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, maka dari itu sebagai gereja yang baru dilahirkan, belum ada 1 tahun, kita juga ingin menghayati, menjalani kesadaran penuh ini bahwa gereja Maria Bunda Allah adalah hadir di tengah masyarakat, di tengah negara ini, bangsa Indonesia tercinta. Maka kita juga ingin di bulan kebangsaan ini ikut ambil bagian di dalam perayaan. Maka ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, nanti boleh ikut semuanya, atau paling tidak 1 hal acara ikut. Akan ada beberapa acara. Mulai besok Minggu akan ada lomba Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia antar lingkungan. Monggo yang berkenan ambil bagian atau mungkin menonton besok Minggu jam 14, jam 2 siang bersama kaum muda. Ora popo pisan-pisan panas-panas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di hari Kamis 17 Agustus nanti kita akan mengadakan 3 kegiatan. Tanggal merah. Seperti kemarin kita mengatakan, kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Namun kalau bisa, mengatakan tidak bisa itu gini ngerti. Nah, semoga ada 3 kegiatan. Kalau bisa semua bagus. Kalau tidak ya paling tidak 1 atau 2. Mulai pagi hari. Jam 6 pagi, Kamis 17 Agustus, misa Hari Raya HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Nanti kornya istimewa dari kelompok kor baru Magnificat. Lalu jam 7 pagi, terima kasih kepada rumah tangga gereja yang telah mengadakan tiang bendera untuk upacara. Nah, nanti kita akan mengadakan upacara bendera HUT Kemerdekaan jam 7 di halaman parkir ini. Semoga hari libur loh ya. Ya. Lalu yang ketiga, jam 6 sore hari itu juga kita akan mengadakan Omah Guyub. Kita punya ciri khas sebagai gereja yang guyub rukun santoso. Kita mau mengadakan Omah Guyub Mangayu Bagyo, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, wawan hati antar umat dan imam. Nah, semoga salah satu atau 2 atau bahkan semuanya bisa ikut. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kembali ke hari pesta. Yesus menampakkan kemuliaan. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, sungguh ternyata ukuran Tuhan dan ukuran manusia beda. Pesta Yesus dimuliakan. Pesta loh ini. Tidak banyak orang, bahkan tidak semua rasul, hanya 3 rasul yang mengalami memandang kemuliaan, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes.
Nah, kalau kita pesta kemuliaan, pesta ini itu, pasti dari segi undangan banyaknya orang banyak. Ini pesta. Yesus dimuliakan mong telu. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan ini pesta Yesus dimuliakan. Menjadi sungguh ukuran Tuhan lain dengan ukuran manusia. Dan kita dibimbing Tuhan bahwa sungguh kemuliaan sebagai pribadi tidak usah digembar-gemborkan. Kalau memang baik, kemarin kita sempat juga berkata, bersharing seperti orang Jawa, becik ketitik olo ketor. Dan kita juga sebagai bangsa ini punya, ada gula, ada semut. Kalau panjenengan manis, mesti dirubung semut. Banyak orang ingin merasakan kemanisan, kebaikan, kedamaian saudari-saudara. Kalau benar-benar, maka jangan khawatir. Kalau saudari-saudara yakin, baik, benar, tulus, ikhlas, itu semua akan bercahaya. Kita juga belajar dari presiden kita. Dihina, difitnah, halah itu masalah kecil. Kita belum tentu bisa loh itu. Entah sebagai imam, prodiakon, lektor pemazmur, ketua lingkungan, ketua wilayah, dihina, diejek, tetap tersenyum, tetap bahagia, itu pasti hatinya dikuasai Tuhan. Apakah hati kita dikuasai Tuhan? Yang tidak menggemborkan kemuliaan. Bahkan Tuhan mengatakan untuk para rasul, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun. Wah, kalau kita mungkin ketika anak, mungkin anggota keluarga berprestasi, neng pasar we, mbok-mbok adol lombok diceritani. Semua orang harus tahu. Hari ini kita dibimbing Tuhan untuk tetap lembah manah, andap asor, rendah hati. Mungkin saudari-saudara hebat. Kalau benar-benar hebat, kita juga punya perumpamaan seperti padi, makin berisi, makin menunduk. Tong kosong, bunyinya nyaring. Nah, kalau kita banyak omong, mungkin kita itu malah kosong. Yang kedua, untuk mengalami kemuliaan Tuhan, ternyata caranya bukan rame-rame. Sekali peristiwa Yesus bersama Petrus, Yakobus, Yohanes, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Tentu di gunung yang tinggi ora ono pasar. Ke tempat yang sunyi, sepi, kalau ingin mengalami kemuliaan Tuhan. Kita punya kata istilah kegiatan retret, rekoleksi, ziarah, devosi, adorasi. Gak ada adorasi kok nyanyi-nyanyi gini-gini, gak ada.
mengalami Tuhan Yesus yang mulia dalam sunyi, dalam hening. Bahkan hanya 3 murid, tidak 12, tidak banyak orang. Nah, kalau kita belum menikmati sunyi sepi dalam devosi, dalam doa, mungkin kita masih jauh untuk memandang kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, saat Yesus dimuliakan, terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Di situ sekaligus dinyatakan Yesus dimuliakan sebagai anak Allah, pewahyuan Bapa kepada putranya. Jadi mengalami Tuhan Yesus yang mulia, mengalami Allah Bapa. Dan itu bisa kita alami secara manusiawi, secara khusus dalam sakramen Ekaristi. Kita memandang, maka ketika konsekrasi tubuh Kristus, darah Kristus, kita memandang sekaligus kita menerima dalam komuni kudus. Tuhan tinggal dalam diri kita dan kita tinggal di dalamnya. Semoga seperti nyanyian Yesus pokok dan kita carangnya, ketika kita tinggal dalam Tuhan, kita bisa berbuah. Kita bisa menjadi berkah untuk keluarga, sesama gereja, dan masyarakat. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.